Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dapat rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan karomah dan sihir. Irisan antara karomah dan sihir ini sangat tipis sekali. Sebelumnya ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya pembuktian Allah melalui makhluknya yang di luar nalar atau di luar logika akal sehat itu kalau turunnya atau melalui nabi atau rasul maka namanya mukjizat. Kalau pembuktian Allah melalui makhluknya pada saat nabi dan rasul masih kecil itu dikategorikan sebagai irhas. Kalau pembuktian Allah melalui makhluknya kepada melalui orang-orang yang soleh, maka itu namanya ma'unah atau pertolongan. Kemudian kalau pembuktian Allah melalui makhluknya, melalui para wali, itu dikategorikan sebagai karomah. Kemudian pembuktian Allah melalui makhluknya melalui orang-orang yang syirik atau yang kafir, maka itu dikategorikan sebagai sihir. Cerita kisah tentang sihir, kisah tentang irhas, kisah tentang mukjizat, kisah tentang karomah dan maunah itu sudah seringkalilah kita dengar. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah laut dengan izin Allah, kemudian bagaimana Rasulullah selalu diiringi atau dipayungi oleh awan sewaktu masih kecil. Jadi cerita atau kisah-kisah ini memang begitu adanya. Nah, kemudian pada prinsipnya semua yang berlaku atau semua yang terjadi di dunia ini semuanya atas izin Allah. Tidak mungkin setan, iblis sekalipun dapat berbuat tanpa izin Allah. Jadi sihir maupun karomah atau mukjizat itu tetap dengan izin Allah. Kalau digambarkan secara umum atau secara sederhana, kita gambarkan sihir di sisi kiri, kemudian karomah, mukjizat, irhas, maunah di sisi kanan supaya lebih mudah dalam memahami. Pada prinsipnya dua hal ini bisa memberikan sebuah pembuktian, dalam artian sihir maupun karomah atau mukjizat bisa memberikan sebuah pembuktian. Ketika Nabi Musa dikelilingi oleh tukang sihir di kerajaan Firaun, kita sudah tahu semua tentang para sihir yang mengeluarkan tongkat atau tali menjadi ular. Nah, dalam kehidupan saat ini irisan atau irisan antara kanan dan kiri, antara karomah dan sihir itu sangat tipis. Kalau mukjizat kita tidak bicarakan lagi ya, karena memang sudah tidak ada lagi nabi dan rasul yang turun. Yang sekarang mungkin adalah karomah dan maunah. Kita bicarakan karomah saja. Karomah itu kemuliaan dari Allah sebagai bentuk pembuktian Allah melalui makhluk yang dia cintai atau dia sayangi, yaitu para wali. Kisah tentang Sunan Bonang yang menjadikan buah kolang-kaling menjadi emas, memang faktanya begitu, gitu loh. Nah, pembuktian di luar nalar yang dilakukan oleh manusia itu bisa atas kehendak Allah, atas perintah Allah, tapi bisa juga atas kehendak pribadinya.
Jika itu adalah perintah Allah, kehendak Allah, dan orang itu hanya melakukan, maka yang bekerja atau yang memberikan katakanlah keajaiban itu adalah Allah. Tetapi jika pembuktian itu adalah untuk dirinya, untuk eksistensi dirinya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang patut dihormati dan sebagainya, ada kehendak dalam dirinya untuk memberikan pembuktian, maka yang melakukan pekerjaan itu adalah makhluk gaib. Itulah kategorinya sihir. Siapa yang melakukan? Jin, siluman, setan maupun iblis. Tergantung dari seberapa besar kekuatan atau seberapa besar pembuktian yang dibutuhkan. Jadi dalam hal ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan yang memisahkan antara mantra, jampe-jampe maupun ayat, bahkan sholawat. Jadi ketika Anda umpamanya mau melakukan pengobatan atau Anda mendatangi ke seseorang yang katakanlah bisa disebut ustadz dan sebagainya, kemudian ustadz itu memiliki kehendak pribadi agar dihormati dengan cara menyembuhkan orang tersebut, maka ketika kehendak itu dilaksanakan, itu yang membantu pasti di antara makhluk tadi itu. Itu loh. Jin, setan, ataupun iblis. Tergantung dari level dari ustadznya itu. Ini kalibernya ustadz loh. Jadi ketika ada seorang ustadz dengan membaca ayat, kemudian dia memiliki kehendak untuk menyembuhkan, maka yang melakukan penyembuhan itu pasti jin, setan, siluman. Jadi ketika ustadz itu berdoa dengan kehendak dirinya, maka makhluk-makhluk itu langsung menghadap kepada Allah, meminta izin agar dirinya bisa membantu orang itu. Dan Allah mengizinkan. Tentu dengan konsekuensi di akhir nanti. Itu berarti kembali ke kemitraan antara orang itu dengan makhluk itu, dengan disadari ataupun tidak disadari. Berbeda ketika seseorang baik itu ustadz ataupun bukan ustadz ya. Ada orang datang meminta pertolongan umpamanya untuk disembuhkan atau untuk diobati dan sebagainya lah, untuk ditolong. Dia melakukan itu, menolong itu tidak atas kehendaknya tapi atas perintah. Atas perintah. Maka ketika dia melakukan itu atas perintah itu, dia hanya melakukan af'alnya Allah, perintah Allah, maka yang melakukan pengobatan atau penyembuhan itu dengan itu yang melakukan langsung Allah gitu loh. Dalam artian langsung tanpa campur tangan makhluk itu. Jadi perbedaannya sangat tipis. Ketika kita diminta tolong, kemudian kita ada kehendak untuk merasa eksis, merasa hebat, merasa ingin dipuja atau ingin disanjung, itu pasti yang mengabulkan atau menyembuhkan atau menolong kita untuk mengobati orang itu pasti tiga makhluk atau tiga makhluk itu. Tetapi kalau kita melaksanakan atau melakukan pengobatan hanya karena Allah, karena menyender kepada Allah, itu langsung oleh Allah. Jadi polanya sederhana. Yang satu izin dan ridho Allah, yang satu lagi izin dan godovnya Allah. Jadi kalau kita memberikan pertolongan atas perintah Allah, maka itu kita mendapatkan izin dan juga ridho Allah. Tetapi ketika kita menolong seseorang atas kehendak pribadi, tidak disandarkan pada kekuatan Allah, tapi untuk sanjungan atau untuk kebanggaan pribadi, maka itu adalah dengan izin dan juga godob atau murkanya Allah. Tidak kelihatan memang. Ini irisannya tipis sekali. Ketika Sunan Bonang menunjuk pohon aren kemudian menjadi emas, arennya menjadi emas, itu perintah. Maka yang mengabulkan itu langsung Allah gitu loh. Ketika dahulu zaman Nabi Musa membelah laut, itu perintah.
Tapi ketika tukang sihir melemparkan tali menjadi ular di kerajaan Firaun itu kehendak pribadi dukun itu. Jadinya itu izin dan godob gitu loh. Nah, pada saat ini sulit sekali kita membedakan mana orang atau sosok yang memberikan pertolongan, baik itu pengobatan dan sebagainya lah. Apakah dia itu melakukan itu atas perintah Allah yang pada akhirnya merupakan izin dan ridho, atau hanya untuk eksistensi dia yang pada akhirnya izin dan godob atau izin dan murkanya Allah. Sulit sekarang membedakan karena saat ini eksistensi diri itu menjadi salah satu prioritas gitu. Eksistensi diri saat ini menjadi salah satu prioritas. Makanya sulit membedakan mana ustadz yang soleh dan mana ustadz yang salah, walaupun sama pakai peci. Susah saat ini untuk orang Islam, susah. Jadi dalam hal pertolongan itu, ayat ataupun mantra itu netral, karakternya netral. Sekali lagi, ayat Quran itu, sholawat itu karakternya netral. Tidak bisa dijadikan sandaran untuk apapun. Kita bersolawat karena perintah, kita membaca Quran karena perintah. Tapi tidak bisa Al-Quran dipakai untuk mengusir iblis, tidak ada rumusnya. Itu netral, makanya ketika umpamanya ada yang menggunakan ayat untuk melakukan penyembuhan, untuk menaklukkan seseorang atau untuk menaklukkan lawan, ketika dia berkehendak menaklukkan musuh atau menaklukkan dukun lah katakanlah, tetapi kehendaknya kehendak pribadi untuk eksistensi pribadi, maka itu adalah izin dan murka Allah yang datang. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu, umpamanya harus menyelesaikan seorang dukun dengan perintah Allah, maka itu izin dan ridho Allah. Permasalahannya, apakah seseorang itu tahu bahwa itu perintah atau bukan? Itu yang sulit. Karena sekali lagi saat ini eksistensi itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Popularitas itu menjadi idola banyak orang. Kalau videonya viral itu sebuah kebanggaan. Sampai-sampai banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu yang sifatnya terlihat amal soleh ataupun bukan, hanya untuk demi tenar, demi viral, demi populer. Kalau pola perbuatannya itu demi popularitas, demi eksistensi diri, jelas itu polanya izin dan murka Allah. Walaupun detailnya ustadz, gitu. Kalau dukun sudah jelas. Walaupun detailnya ustadz. Karena perbedaan sederhana, kalau jin membantu ustadz, dia dapat pahala banyak, bisa merampok pahala dengan banyak. Kalau jin yang kafir membantu dukun, jelas dia dapat teman nanti di sana. Jadi karomah ataupun maunah itu irisan dengan sihir itu sangat-sangat tipis, seperti halnya busur derajat, hanya 1 derajat. Tetapi jika terus ditarik benangnya, makin jauh makin besar derajatnya, atau maksudnya makin jauh makin luas ruang wilayahnya. Makanya hati-hati dalam membangun eksistensi, karena ketika kita sudah bersedia untuk jadi af'alnya Allah, maka eksistensi diri kita itu hilang sebenarnya, menjadi melebur dengan eksistensinya Allah. Apa yang kita lakukan adalah yang Allah kehendaki. Hati-hati, sekarang banyak sekali orang yang berbuat seolah-olah itu baik, tetapi sebenarnya atas kehendak dan nafsu pribadinya. Jika datangnya dari nafsu, maka nanti yang akhirnya adalah izin dan godobnya Allah. Tapi jika lahirnya datangnya atas dasar perintah, maka nanti jadi izin dan juga ridho Allah. Karena semua yang berlaku di bumi ini tidak ada yang tanpa izin Allah, semua atas izin Allah. Demikian terkait dengan masalah karomah dan sihir.
mungkin lain kali saya perdalam lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.